Karena sudah menyerah untuk merekrut Jinwoo, Baek Yoon-ho berencana untuk mempererat silaturahmi dengannya. Namun, alangkah terkejutnya dia begitu melihat Sun Jinwoo tidak ada dalam daftar hunter yang akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Di waktu yang sama, Goto Ryuji terlihat sedang menelpon wakil ketua serikat Draw Sword yang ditinggal di Jepang, yaitu Reiji Sugimoto. Goto Ryuji menceritakan kalau di Korea ternyata ada hunter yang sangat kuat. Keduanya juga langsung shock begitu mengetahui tidak ada nama Sun Jinwoo dalam list hunter yang Go Gun-hee kirimkan. Hunter rank S Korea yang telah dikonfirmasi akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju hanyalah Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yoon-ho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Byung-gu. Sementara itu, di Pulau Jejunya sendiri, para monster semut sudah memakan sesama mereka sendiri karena kurangnya sumber daya makanan. Untuk itu, Ratu Semut ingin melahirkan seekor monster semut terkuat guna memimpin pasukannya keluar dari Pulau Jeju. Demi mewujudkan ambisinya itu, sang ratu mengorbankan semut-semut lain untuk dimakan oleh monster semut bersayapnya yang baru menetas. Di sisi lain, Jinwoo, Jin-ah, dan ibunya akhirnya sudah pulang ke apartemen mereka. Karena Jin-ah ternyata malas bersih-bersih rumah saat Jinwoo sibuk di Demon Castle, kondisi apartemen mereka tampak seperti kapal pecah. Di saat mereka sedang bersih-bersih inilah akhirnya diketahui alasan Sun Jinwoo tetap tinggal di apartemen lamanya meski kini uangnya sudah sangat banyak adalah karena ibunya masih terus menunggu kepulangan ayahnya Jinwoo. Lalu alasan Jinwoo tidak ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju adalah karena menurutnya ibunya jauh lebih membutuhkannya ketimbang misi tersebut. Di waktu yang sama, mereka yang akan melakukan penyerbuan terlihat sedang membahas tentang evolusi para monster semut. Dari yang semula hanya seekor monster semut, kini sudah berubah menjadi monster semut bersayap semi-humanoid. Nah, gara-gara tidak ikut dalam misi ke Pulau Jeju, nama Jinwoo pun menjadi bahan gunjingan para netizen. Meski Jinwoo terkesan bodoh amat dengan komentar mereka, tetapi dia justru khawatir komentar buruk itu akan lebih berpengaruh terhadap adiknya yaitu Jin-ah. Saat itulah Jin-ho tiba-tiba menelpon Jinwoo dan mengajaknya ketemuan untuk melihat-lihat gedung yang akan mereka jadikan sebagai markas serikat. Karena berencana membuat sebuah serikat, Jin-ho pikir hal paling utama yang perlu dia lakukan adalah menemukan sebuah kantor yang layak. Dan kebetulan Jin-ho menemukannya di lokasi yang tidak begitu jauh dari apartemen tempat tinggal Jinwoo. Di momen inilah Jin-ho memberitahu Jinwoo kalau ada orang asing yang sedang mencarinya. Sambil menyerahkan kartu nama yang dia berikan kepada Jinwoo, Jin-ho bilang si orang asing ini hanya akan berada di Korea selama beberapa hari saja. Namun, saat Jinwoo akan menerimanya, sesuatu yang sepertinya buruk terjadi di lingkungan rumahnya. Dan dalam sekejap mata, Jinwoo langsung bertukar tempat dengan prajurit bayangannya yang ada di lokasi. Tanpa perlu usaha yang berarti, Jinwoo berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Keesokan harinya, misi penyerbuan ke Pulau Jeju akhirnya dimulai. Helikopter yang membawa para hunter terlihat sudah hampir sampai di markas semut. Sementara Goto Ryuji terlihat masih merenung, mengingat-ingat momen saat bertarung melawan Jinwoo. Ternyata yang membuat Ryuji Goto bercucuran keringat dingin di chapter sebelumnya adalah karena dia merasakan sensasi seperti pasti akan mati di tangan Sung Jinwoo. Kapal-kapal tempur dari berbagai negara yang berbatasan laut dengan Korea telah dikerahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dari penyerbuan ke Pulau Jeju. Di samping itu, para hunter dari berbagai serikat yang direquest oleh asosiasi juga sudah mempersiapkan diri dan bergerak ke wilayah Korea Selatan. Tujuannya hanya satu, jika misi penyerbuan sukses, mereka tidak ingin membiarkan satu semut pun berhasil lolos dan bikin masalah di pulau utama Korea. Setiap tim yang berjaga terdiri dari seorang hunter rank B yang memimpin 3 hunter rank C dan 10 hunter rank D. Bahkan ada beberapa hunter yang sebenarnya sudah pensiun, serta mereka yang sudah bangkit tetapi memilih untuk tidak menjadi hunter juga ikut dalam misi tersebut. Total secara keseluruhannya ada 5.000 orang. Itu adalah 1/10 dari semua orang yang sudah mengalami kebangkitan
di Korea. Nah, ternyata penyerbuan ke Pulau Jeju kali ini akan disiarkan di TV secara live dari lokasi kejadian, di mana seorang kameramen telah ditugaskan oleh Asosiasi Hunter Pusat untuk bergabung dengan para hunter rank S Korea di dalam helikopter yang sedang menuju ke lokasi. Di dalam helikopter, seorang kameramen spesialis dalam dokumentasi hunter mengatakan ada jeda sekitar 10 detik dari pengambilan gambar sampai disiarkan di TV. Jika ada yang perlu disensor, tim editing siap memotongnya dalam masa delay tersebut. Baek Yoon Ho jelas tidak paham dengan keputusan Go Gun Hye mengirim kameramen bersama mereka, karena itu adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi si kameramen bilang meski dirinya hanya seorang kameramen, tetapi sebenarnya dia juga mempunyai lisensi sebagai seorang hunter rank A. Dari sinilah akhirnya diketahui kalau ternyata tidak semua orang yang mengalami kebangkitan memilih profesi sebagai seorang hunter. Meski sudah beberapa kali mendokumentasikan misi berbahaya di dalam dungeon, tetapi si kameramen mengaku misi kali ini tekanannya sangat jauh berbeda. Untuk menenangkan si kameramen yang gemetaran, Hunter Ma kemudian bilang alasan Go Gun Hye mengirimkannya ke dalam misi ini tentu karena beliau sangat yakin misi kali ini pasti akan berjalan dengan lancar. Meski Hunter Ma terlihat sangat optimis, tetapi Baek Yoon Ho justru berpikir sebaliknya, karena jika misi kali ini gagal lagi, bisa sekaligus menjadi akhir dari Korea itu sendiri. Baek Yoon Ho cukup kaget setelah menyadari Hunter Min Byung-gu ternyata ikut juga di dalam misi. Padahal sebelumnya dia bilang tidak akan ikut. Namun dengan santainya Hunter Min bilang kalau dia tidak ikut dalam misi, bisa-bisa Baek Yoon Ho bakalan jadi yang pertama mati. Di tempat lain, Goto Ryuji dan para hunter rank S dari Jepang yang terbagi menjadi 4 tim sudah mulai beraksi di daratan Pulau Jeju. Karena terangsang oleh ledakan mana hunter rank S dari Jepang, para semut langsung berterbangan menuju ke sumbernya. Beberapa semut yang menyasar ke arah helikopter kemudian dibakar habis oleh Choi Jong-in. Menurut Hunter Choi, setiap monster semut mungkin kini telah berevolusi menjadi sekuat hunter rank A. Setelahnya, Hunter Choi meluncur terjun dari helikopter dan begitu sampai di daratan dia langsung membakar habis setiap semut yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian para semut sekitar 1 jam saja, mereka harus bisa menghabisi sang ratu dalam rentan waktu itu. Para hunter rank S dan 1 kameramennya kemudian terjun dari helikopter dan siap untuk menjalankan misi. Begitu para semut sudah terpancing, gelombang pengganggu juga langsung diaktifkan dari kapal induk Jepang, sehingga selama 1 jam ke depan mereka seharusnya tidak bisa mendengar sinyal SOS dari sang ratu. Di waktu yang sama, tim hunter dari Jepang terlihat masih belum mendapatkan masalah. Bahkan dengan rasa sombongnya mereka bilang kalau para semut mungkin akan habis di tangan mereka sebelum para hunter dari Korea berhasil menghabisi ratunya. Para hunter dari Korea sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke dalam sarang dan Choi Jong-in sudah selesai memasang jaring api di bagian atap sebagai penghalang agar para semut yang setara hunter rank B ke bawah tidak bisa masuk. Lalu dengan menggunakan teknik bola apinya, Hunter Choi akhirnya berhasil menemukan lorong yang menuju ke sarang sang ratu. Di tempat lain, Jinwoo terlihat baru selesai menjalankan quest harian. Dia terlihat bingung melihat taman yang biasanya ramai dikunjungi orang terlihat sepi seperti kuburan. Jinwoo tahu mereka semua pasti sedang sibuk menonton misi Pulau Jeju. Namun Jinwoo merasa tidak perlu ikut menonton aksi para hunter dari TV karena menurutnya dengan kekuatan mereka saat ini seharusnya penyerbuannya bisa berjalan dengan sukses meski dirinya tidak ikut. Karena bisa mengatasi semut-semut penjaga dengan mudah, Hunter Min jadi mempertanyakan apakah ratu semutnya masih ada di dalam sarang atau tidak. Karena yang dia tahu, banyak kasus di mana raja akan kabur meninggalkan rakyatnya demi bisa menyelamatkan diri. Tetapi Baek Yoon Ho mengatakan mereka itu semua hanyalah semut. Mereka tidak punya pikiran rasional seperti itu. Nah, para hunter akhirnya sampai di sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali telur semut yang siap menetas. Dari semua telur itu, ada 1 telur yang ukurannya paling besar yang terlihat sudah menetas. Di waktu yang sama, Kenzo dari tim C Jepang akhirnya kembali menemui Shimizu dan Tatsumaki dalam kondisi yang banyak luka. Menurut Kenzo, para semut itu sepertinya bisa menyusun strategi untuk menyerang karena mereka menyerang Kenzo dengan berbagai formasi. Meski berhasil menghabisi 30-an monster semut, pinggul dan pundaknya mengalami sedikit luka.
Makanya dia meminta Shimizu untuk segera menyembuhkannya. Namun beberapa detik setelah mereka bercanda, Shimizu tiba-tiba sudah mokat saja, disusul dengan Kenzo dan Tatsumaki yang mana kepala dari ketiganya dipisahkan dari tubuhnya oleh sesosok yang masih misterius. Di sisi lain, kerjasama apik Hunter Ma dan Hunter Cha berhasil mengalahkan seekor semut penjaga ratu yang cukup merepotkan. Selain karena kulit mereka yang cukup keras, menurut Hunter Cha, para semut itu juga masih bisa hidup selama 10 detik meskipun kepalanya sudah dihancurkan. Sehingga Hunter Mid mengingatkan para hunter yang lain agar jangan lupa memotong kaki dan tangan para monster semut itu. Nah, berdasar dari pengamatan Baek Yun-Ho, para semut penjaga yang sudah mereka kalahkan itu sepertinya hanyalah semut penjaga generasi pertama. Semut penjaga generasi kedua dan seterusnya sepertinya akan lebih merepotkan daripada mereka. Mendengar hal itu, Hunter Min langsung berinisiatif untuk memberikan buff kepada rekan-rekannya. Dengan buff yang dia berikan, Hunter Cha dan yang lainnya akan bisa mengalahkan para monster semut itu meskipun masing-masing dari mereka harus bertarung melawan 10 semut sekaligus. Dan meski dirinya adalah seorang healer, tetapi sejatinya Hunter Min punya kekuatan tempur setara dengan Hunter rank A. Sehingga jika ada semut yang masih belum mati sempurna, dia masih bisa membantu untuk menyelesaikannya. Namun, sebagai rekan yang baik, Baek Yun-Ho tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah komunikasi dengan tim C tiba-tiba terputus, Ipei Izawa dan Kei ditugaskan untuk mengecek situasinya di TKP. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat rekan-rekan mereka sudah tewas di dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kei yang punya hidung super sensitif kemudian langsung muntah-muntah karena mencium aroma yang sangat busuk sekali yang berasal dari dalam hutan. Dengan menggunakan sihir esnya, dia mencoba menyerang objek tersebut. Namun naas, Kei malah berakhir seperti rekan-rekannya di tim C. Di dalam sarang semut, meski butuh waktu yang lama, segerombolan semut penjaga akhirnya berhasil dihabisi. Berkat buff yang Hunter Min berikan, Hunter Cha jadi bisa menghabisi semut 2 kali lebih banyak dari Baek Yun-Ho. Setelahnya, Hunter Cha mencium aroma busuk yang dia yakin berasal dari sang ratu. Dengan menggunakan mata buasnya, menurut Baek Yun-Ho, posisi ratu dilindungi oleh 8 semut penjaga yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Maka dari itu, semuanya berniat all out untuk yang satu ini, termasuk Baek Yun-Ho yang sudah tidak ragu lagi untuk bertransformasi ke wujud monster buasnya secara penuh. Setelah menyerahkan urusan para semut kepada Hunter Cha dan yang lainnya, Hunter Ma pergi sendirian untuk menahan sang ratu. Di saat pertarungan sudah mulai memasuki klimaks, jumlah penonton live di TV naik hingga 85%. Namun saat kameramen akan merekam dari jarak yang lebih dekat seperti instruksi dari produsernya, Hunter Min langsung mencegahnya. Sadar kekuatan tempur Hunter Min lebih kuat darinya, si kameramen akhirnya setuju untuk membatalkan niatnya. Nah, semua orang yang menonton siaran tersebut terlihat mulai optimis karena misi kali ini pasti akan berhasil. Setelah dikonfirmasi kalau semua semut menjaga ratu telah berhasil dikalahkan, kini para hunter tinggal bekerja sama untuk menghabisi sang ratu saja. Lim Taegyu menyerang menggunakan magic arrow-nya, disusul dengan cakaran dari Baek Yun-Ho. Namun di sisi lain, ratu tidak tinggal diam. Dia menyerang hunter rank S Korea menggunakan racun, tapi Hunter Min sudah siap untuk mengcover semuanya. Saat itulah Choi Jong-in memberikan serangan final dan membakar sang ratu. Dengan kerjasama yang epik, ratu semut berhasil dilumpuhkan. Namun sesaat sebelum menjelang ajalnya, sang ratu semut mengeluarkan semacam teriakan SOS yang membuat sinyal pengganggu dari asosiasi hunter Jepang langsung terputus. Akibatnya para semut mulai bergerak kembali menuju lokasi ratu mereka berada saat ini. Saat setelah Hunter Cha berhasil mencabut nyawa sang ratu, Hunter Choi merasakan jaring apinya sudah rusak dan sesosok monster semut yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul.